Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Good. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang nominal sentence ya. Ustaz Arab semua sudah memahami, mempelajari, menambah kosakata tentang nominal sentence ya. Kemudian kali ini kita akan membahas kalimat verbal sentence ya. Jadi nominal sentence adalah kalimat nominal yang tidak berisi kata kerja. Berbeda dengan verbal. Nah, verbal di sini sudah menggunakan kata kerja. Itulah yang akan kita bahas ya. Jadi untuk membuat contoh pada kalimat verbal sentence kali ini kita menggunakan yang namanya simple present tense ya. Simple present tense itu adalah tense yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau kebiasaan saat ini ya. Baik. Jadi kalimat dasar dari sebuah kata kerja ada di simple present tense ya, untuk menyatakan kebiasaan, untuk mengungkapkan kejadian biasanya ya. Baik. Mari kita lihat tabel berikut. Nah, jadi ketika berbicara tentang verbal sentence ya, sama seperti nominal sentence, verbal sentence pun ada rumus untuk pembuatan kalimatnya, baik itu positif, negatif, atau interrogatif ya. Interrogatif adalah kalimat tanya ya. Baik. Contoh kalimat positif yang antum bisa lihat di sini, I study Arabic language in Abu Hurairah. I study Arabic language in Abu Hurairah. Artinya saya belajar bahasa Arab di Abu Hurairah ya. Kemudian kalimat positif lainnya, you ride bicycle every day. You ride bicycle every day ya. Kamu mengendarai sepeda setiap hari. Baik. Ya. Kemudian selanjutnya nomor 1 kita lihat dulu bagaimana pembentukan kalimat negatifnya ya. Kalimat negatif kemudian interrogatif. Kita perhatikan rumusnya di sana. Jadi subjek ya, are you, they, we, he, she, it. Antum sudah tahu pasti kan mana subjek. Kemudian kalau kemarin nominal sentence kita menggunakan not sebagai kalimat untuk membentuk kalimat negatif, begitupun juga dengan verbal sentence. Namun yang berbeda adalah di sini verbal sentence tidak menggunakan to be ya. Verbal sentence menggunakan do ya. Do dan does ya. Baik. Apa bedanya do dan does? Jadi dalam bentuk kata kerja itu subjek itu kan ada I, you, they, we, he, she, it ya. I, you, they, we, he, she, it. Nah, I, you, they, we, he, she, it. I, you, they, we menggunakan do ya. I, you, they, we menggunakan do. Beda dengan he, she, it, dia menggunakan does ya. Begitu juga interrogatif. Interrogatif yang dipindah ke depannya adalah do dan does, bukan to be kayak nominal sentence yang materi sebelumnya ya. Jadi kita perhatikan dulu kalimatnya. Positifnya adalah I study Arabic language in Abu Hurairah. Nah, membentuk kalimat negatifnya adalah I do not study Arabic language in Abu Hurairah. I do not study in Arabic language. Kenapa dia pakai do? Karena di sini subjeknya adalah I ya. Lihat, you menggunakan do, we menggunakan do, they menggunakan do ya. I do not study, you do not ride, we do not go, they do not play ya.
itu do not itu artinya tidak untuk ayu dewi. Nah, kemudian ketika masuk kepada he she ya, he she. Nah, contohnya di sini Aisyah does not pick me before we go to school ya. Aisyah doesn't pick me up before we go to school ya. Artinya di sini Aisyah tidak menjemput saya sebelum kami berangkat ke sekolah atau kami pergi ke sekolah ya. Jadi di situ Aisyah itu subjeknya adalah her ya. She ya. She itu diganti dengan Aisyah di sini. Nah, kita lihat dia tidak menggunakan do, dia menggunakan does ya, menggunakan does di sini. Kemudian di bawahnya juga that does. Artinya that ayah kan? Ayah itu refers to he ya. He does not buy me gifts for my birthday. That does not buy me gifts for my birthday. Ayah tidak membelikan saya hadiah untuk ulang tahun saya, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat pada pembentukan kalimat positif ya, kalimat positif. Kata kerja itu ya, kata kerja ada yang berbeda di sini ya. Kita lihat untuk he, she, it itu mereka berbeda. Nah, contoh kalimat positif dari kalimat nomor 5, Aisyah picks me up before we go to school. Aisyah picks, picks di sini. Kenapa menggunakan picks? Di sini Ustadz berikan tanda warna kuning karena ini untuk he dan she ya. Bukan kalimat kuning karena di situ ada pembentukan yang beda dari kata kerjanya. Pick di sana dia menjemput. Nah, ketika dia he dan she itu atau Aisyah di sini berfungsi sebagai she ya, kita bilang picks itu artinya menjemput, tapi di sana ditambahkan dengan s. Sama dengan juga yang di kalimat nomor 6, that buys ya. Kenapa dia tidak buy? Jadi untuk subjek he dan she dia ditambahkan s. Ada juga kalimat yang ditambahkan es ya. Oke. Nanti di bawah Ustadz akan memberikan contoh-contoh kalimat yang menggunakan s dan es untuk he, she dan it ya. Tapi di sini kita pakai he dan she saja ya. Baik. Kemudian kita beralih dulu ke interrogatifnya. Interrogatifnya do dan does plus subject plus verb 1 plus object ya. Do does-nya diletakkan di awal. Nah, contohnya do I study Arabic language in Abu Hurairah? Apakah saya belajar bahasa Arab di Abu Hurairah? Nah, jadi do itu jadi kalimat artinya apakah ya? Do you ride bicycle every day? Ya, do you ride bicycle every day? Ya, apakah kamu mengendarai sepeda setiap hari? Nah, oke. Lanjut saja ke kalimat 5 nomor 6. Does Aisyah pick me up before we go to school? Ya. Does that buy me gifts for my birthday? Baik. Jadi untuk kalimat negatif ya, untuk kalimat negatif dan interrogatif yang tadi kita lihat di kalimat positif itu ada picks dan juga buys ya. Untuk kalimat yang tadi ditambahkan dengan s itu hanya berlaku di positif ya, hanya berlaku di kalimat positif. Jadi kalimat positif untuk he, she, it itu dia bisa ditambahkan s, ada juga nanti ditambahkan es ya. Jadi ketika kalimat negatif dan interrogatif dia balik lagi ke bentuk semulanya, pick, buy. Sama juga interrogatif pun begitu, pick, buy ya. Jadi dia balik ke bentuk awal ya, tidak ada penambahan-penambahan pada negatif ya maupun interrogatif ya. Jadi penambahan huruf s dan es itu hanya berlaku di
kalimat positif ya. Contohnya tadi pigs dan buys ya. Baik. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana membentuk kalimat positif, negatif, interrogatif, kemudian sekarang kita berpindah ke apa saja kata-kata yang ditambahkan s dan es ya. Nah, di sini Ustaz telah memberikan contoh example ya. I go to the school, itu normal. They play football, we study English language, you read Quran ya. Di sana bentuk I go, they play, we study, you read itu tidak ada penambahan kata khusus untuk, karena S dan ES ini khusus untuk he, she, dan it. Nah, contoh kita lihat di sebelahnya. He goes to school ya. He goes to school. Nah, goes ini ditambahkan ES ya. Goes. Kalau di I dia menggunakan go ya. Sedangkan di he atau she atau it dia pakai goes ya. Goes to school. He goes to school. Sama dengan she reads a novel. She reads a novel. Kemudian my cat. My cat ini kita bisa refers to it ya. It ya. It karena it itu penggunaannya untuk selain manusia ya. It atau my cat di sini ya. Ustaz ganti it-nya menjadi my cat. My cat eats my tongkol misalnya ya. Kucing saya memakan tongkol saya gitu ya. Baik. Nah, berikut adalah contoh-contoh kata kerja yang ditambahkan dengan s ya. Baik. Ini keliru ya. Seharusnya ini s ya. S. Tidak ada es-nya. Oke, ya baik. Antum bisa lihat contoh kata kerjanya. It jadi eats. Ini ingat ya. Perubahan ini hanya untuk kalimat positif pada he, she, dan it ya. Hanya untuk kalimat positif. Kalimat negatif dan interrogatifnya tidak perlu ya. Baik. Example tadi ada it jadi eats, play jadi plays, dan seterusnya ya. Antum bisa tambah kosakata yang lain juga ya. Kemudian ada juga yang berakhiran es ya. Berakhiran es itu biasanya kata-kata kerja yang berakhiran dengan s, o, ch, sh, x, dan z. Contohnya fix, fixes jadinya. Finish, finishes ya. Discuss, discusses. Catch, catches, dan seterusnya ya. Nah, adapun kata kerja yang berakhiran y ya, berakhiran y, dia akan ditambahkan atau y terakhirnya itu berubah menjadi i dan ditambahkan es. Contohnya study. Study artinya belajar. Study, y-nya berubah jadi i kemudian ditambahkan es. Fly jadi flies. Try atau tries. Cry jadi cries. Fry jadi fries. Begitu seterusnya ya. Baik. Nanti ini antum perbanyak kosakatanya, cari arti-artinya sendiri ya. Bisa dicari di kamus ya. Antum iseng-iseng saja buka kamus, cari artinya, kemudian ingat lagi bagaimana membentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Baik, sekian untuk materi kali ini. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.